Di awal film kita diperlihatkan tim penyelamat yang sedang menjalankan misi menyelamatkan awak kapal selam nuklir yang berada di Palung, Filipina. Diperlihatkan seorang petugas bernama Jonas. Saat membawa anak kapal terakhir, tiba-tiba kapal selam itu ditabrak dengan sesuatu yang besar di bagian lambung yang belum diketahui itu apa. Awak kapal itu berhasil selamat, namun kedua krunya masih terjebak. Kru lain yang bernama Dr. Heller mencoba untuk membuka pintunya lagi, akan tetapi Jonas langsung mencegahnya, karena hal itu bisa membuat mereka semua tewas. 5 tahun setelah kejadian itu, seorang miliarder bernama Jack Morris datang ke Menawan, yaitu tempat penelitian bawah air. Dia pun disambut oleh Dr. Zeng. Lalu datanglah anak dari Dr. Zeng yang merupakan ahli kelautan yang bernama Suyin. Kemudian anak kecil ini bernama Mei Ying yang merupakan anak dari Suyin. Mereka sedang mengawasi misi perjalanan di Palung Mariana yang merupakan titik terdalam yang ada di bumi. Kemudian kita dikenalkan dengan perancang kapal selam bernama Jack. DJ sebagai pilot jarak jauh, Dr. Heller sebagai petugas medis yang kita lihat di awal film tadi, James Mack kepala pangkalan, dan terakhir Lori Taylor yaitu sopir kepala selam sekaligus mantan istri Jonas. Kapal selam mereka dinamakan Origin. Di misi ini dia ditemani Toshi dan Wall. Menurut teori Dr. Zeng, titik terdalam di Palung Mariana itu bisa jadi bukan dasarnya, akan tetapi hanya lapisan hidrogen sulfida. Dan dia percaya ada sesuatu lagi di bawah sana. Jika teori itu benar, maka mereka akan menjadi yang pertama menemukan itu semua. Dan jika itu salah, maka uang investasi Morris akan terbuang sia-sia. Akhirnya mereka mulai mencoba dan kapal Origin sampai di Palung Mariana. Mereka mencoba menembus lapisan itu, dan benar saja itu bukanlah dasar melainkan hanya sebuah lapisan seperti awan. Guys, we are through. I have multiple small... Hewan-hewan di sana terlihat sangat aneh dan banyak spesies yang belum diketahui. Lori meminta izin ke DJ untuk menurunkan robot penjelajah. Salah satu misi mereka adalah menemukan spesies-spesies ikan yang baru. Dan tiba-tiba dari jarak 80 meter di sensor kapal terlihat sesuatu yang besar dan bergerak cepat. Robot penjelajah kelihatannya ditabrak oleh makhluk itu sampai sinyalnya terputus. Kapal Origin juga goyang karena terserempet makhluk itu. I recommend an immediate right turn to 350. Last time I checked, landslides don't... Mereka mengira makhluk itu telah menjauh, namun ternyata It's coming back. kapal selam rusak, koneksi juga terputus. Semua kru di pangkalan panik dan kebingungan. Kini mereka membutuhkan tim penyelamat. Mike menyarankan Jonas karena dulu Jonas berhasil selamat. Akan tetapi Dr. Heller tidak setuju. Dia mengatakan Jonas egois dan dia hanya mementingkan diri sendiri pada waktu itu. Padahal sebelumnya Jonas sudah menjelaskan alasannya ke Mike. Pada saat itu ada sesuatu yang menyerang mereka. Dr. Zeng juga setuju. Menurutnya sesuatu yang menyerang saat ini sama seperti yang dulu dialami Jonas. Dr. Zeng pun langsung OTW ke Thailand untuk menjemput Jonas. Berpindah ke Jonas, sekarang dia menjadi tukang sewa kapal di sana. Ketika Jonas pulang ke rumah, ternyata di rumahnya sudah ada Dr. Zeng dan Mac. Mereka menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mereka juga bilang kalau yang terjebak di sana itu adalah Lori, mantan istrinya. Dr. Zeng meminta tolong kepada Jonas karena yang dianggap berpengalaman. Kemudian di kapal Origin, Wall berhasil menyalakan daya cadangan kapal yang bisa menjadi penghangat ruangan. Dan Toshi terlihat sedang menyiapkan surat untuk istrinya, berjaga-jaga jika dia tak selamat. Ketika lampu kapal dinyalakan, ternyata itu menarik perhatian makhluk itu. We gotta can the lights. Dan perut Lori sempat tertusuk ketika kapalnya terguncang. Gara-gara guncangan itu, oksigen juga bocor dan mereka hanya mempunyai waktu kurang lebih 2 jam saja. Suyin yang berada di pangkalan memutuskan untuk membawa kapal satunya untuk menarik kapal Origin ke atas. Namun resikonya, kalau tangki kapal Origin meledak, mereka semua akan mati. Kemudian helikopter Dr. Zeng kembali dan berhasil membawa Jonas. Sebelum berangkat, kesehatan Jonas dicek dahulu oleh Dr. Heller yang masih kesal dengan kejadian di masa lalu. Jonas akan menggunakan kapal selam yang dinamai Revolution. Ketika Jonas mengecek kapal, ternyata ada Mei Ying di sana. Mereka pun berbincang, dan Jonas berjanji akan membawa semua orang dengan selamat.
Dan kini Jonas mulai menjalankan misinya. Berpindah ke Suyin yang sudah sampai di lokasi kapal Origin dan siap menembakkan kait magnet untuk menariknya. 3, 2. Suyin percaya kalau yang menyenggol kapalnya itu adalah sesuatu yang besar. Tiba-tiba muncul tentakel cumi-cumi yang amat besar menempel di kapalnya. Namun tak lama monster cumi-cumi tersebut tiba-tiba mati. Ternyata cumi-cumi raksasa tadi dimakan oleh ikan yang jauh lebih besar. Jonas yakin itu adalah Megalodon. Di sini Dr. Heller langsung syok sekaligus malu karena sebelumnya dia sudah menuduh Jonas yang tidak-tidak. Jonas menyuruh Suyin untuk mematikan lampu kapal karena hiu tertarik dengan cahaya terang. Di sini Suyin tetap tak mematikan lampu kapalnya, sedangkan hiunya semakin mendekat. Akhirnya dipancing dengan cahaya flare dan Megalodon berhasil terpancing. Jonas menyuruh Suyin balik ke pangkalan karena kapalnya sudah rusak karena cumi-cumi raksasa tadi. Di sini Jonas berhasil menempelkan kapalnya ke Origin. Baru saja Jonas berhasil memindahkan lori, tiba-tiba Megalodon muncul lagi. Wall masih sempat berpindah, namun Toshi merasa tak akan sempat. Lalu dia menyelipkan surat untuk istrinya di kantong celana Wall. Toshi, no! Di sini Suyin bukannya terima kasih, dia justru menyalahkan Jonas yang telah meninggalkan Toshi. Jonas merasa tersinggung dan mengatakan dari awal dia bilang tak mau melakukan misi penyelamatan lagi. Dan di sini Dr. Heller juga meminta maaf kepada Jonas. I was wrong. Keesokan harinya Suyin datang ke kamar Jonas. Dia meminta maaf dan dia bilang kemarin lost control. Lalu dia juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan 2 krunya. I'm gonna go now. You should put on some clothes. Yep. Para kru kemudian rapat lagi untuk membahas apa yang telah terjadi kemarin, yaitu tentang Megalodon. Megalodon hiu terbesar yang pernah ada di bumi dan puncak rantai makanan. Sebelumnya Megalodon sudah dianggap punah lebih dari 2 juta tahun. Di sini Morris berencana akan mengeksplor ke bawah sana lagi untuk mendapatkan Megalodon. Namun Jonas tak setuju karena menurutnya hal itu sangat berbahaya. Karena tidak mungkin manusia bisa melawan hewan sebesar dan seganas itu. Kemudian berpindah ke Mei Ying yang sedang bermain sendirian. Ketika dia melihat ke kaca, muncul sosok hiu yang sangat besar. Mendengar teriakan Mei Ying, semua lari mencarinya. Dia mengatakan kalau ada monster yang sedang mengintai mereka. Setelah itu muncullah paus yang menabrakkan dirinya ke kaca, seperti menginfokan ada sesuatu di sana. Dan tiba-tiba ternyata hiu Megalodon itu telah naik ke perairan atas. Dan terdapat kabar jika ada 3 kapal karam akibat diserang oleh hiu Megalodon itu. Akhirnya mereka mencari hiunya dan berencana untuk menembakkan pelacak ke hiunya. Dan Jonas yang akan berenang ke sana karena hiu ini sangat agresif terhadap kapal dan gerakan. Kemudian mereka menyiapkan obat bius untuk Megalodon. Biasanya paus pemburu akan terbius ketika diberikan takaran 10 cc dan akan mati jika diberikan 20 cc. Namun kata Dr. Heller, berikan saja 1 botol. Mereka juga menyiapkan sangkar pelindung dan Suyin yang akan masuk ke sana dan menembakkan obat biusnya. Kemudian Wall menaburkan umpan di sana, namun yang datang justru hiu-hiu kecil. Dan tiba-tiba semua hiu kecil menghilang, menandakan sesuatu yang besar akan datang. Kali ini sangkarnya sudah masuk ke mulut Megalodon. Jonas langsung menyelam untuk memberi bantuan. Di sisi lain, Jack jatuh ke air karena terhantam mesin penarik. Karena itu Megalodon langsung tertarik dengan suara Jack. Jonas yang membantu Suyin mengalami kesulitan membuka sangkarnya. Ditambah lagi, masker oksigen Suyin telah rusak. Lalu Suyin pun pingsan karena kehabisan oksigen. Repotnya lagi, besi derek yang menahan sangkarnya terlepas lalu terjatuh ke air.
dan besi itu akan menyeret sangkarnya ke dasar laut. Beruntungnya Jonas berhasil mengeluarkan Suyin dari sangkarnya. Di sisi lain, dari kapal menaruh umpan baru memakai derek satunya agar Megalodon bisa teralihkan. Namun Wall justru jatuh karena tersangkut tali. Megalodon kembali datang untuk menyerang Jonas dan Suyin. Beruntung mereka terselamatkan karena Megalodon tersangkut tali. Dan karena obat biusnya ditambah lagi tercekik tali, Megalodon itu akhirnya tewas. Akhirnya Megalodon itu dinaikkan ke kapal. Terlihat Wall ingin berfoto bareng dengan hiu itu. Namun ketika dikagetkan, Wall langsung terjatuh ke air. Di sini Jonas mengobrol dengan Suyin dan melihat foto Kiki dari hiu Megalodon itu. Dia berpikir Kiki hiu itu berbeda dengan hiu yang waktu itu menggigit kaca pangkalan. Dan tiba-tiba Wall dan hiu mati itu dimakan oleh hiu yang jauh lebih besar, yang artinya Megalodon sebenarnya baru saja muncul. Kapalnya tertarik, Dr. Zeng juga terluka parah. Ketika sudah mulai tenang, Megalodon itu datang lagi. Akhirnya, Dr. Heller mengorbankan dirinya sebagai umpan untuk menebus kesalahannya. Beruntungnya ada 2 perahu karet, namun mesin perahu karetnya justru mengundang Megalodon datang. Tak lama mereka mendapatkan bantuan dari helikopter. Di sini karena tak kuasa menahan rasa sakit dan luka cukup parah, Dr. Zeng pun akhirnya meninggal dunia. Singkat cerita, semua kru dikumpulkan. Morris memberitahu kalau berita tentang Megalodon kini sudah tersebar di beberapa negara. Pihak Tiongkok telah mengirimkan 2 kapal penghancur. Jadi menurut Morris, Megalodon sudah bukan urusan mereka lagi. Dan dia juga menutup pangkalan sementara sampai Megalodonnya benar-benar mati. I'm sorry. Lalu Jonas berbincang dengan Lori, mantan istrinya. Dia meminta maaf kepada Jonas karena dulu dia tak mempercayai Jonas. Di sisi lain ternyata Morris ingin bergerak sendiri dengan meminta bantuan para tentara untuk membunuh Megalodon. Di sini mereka salah membunuh, yang ternyata yang mereka bunuh adalah paus biasa. I think we killed a whale. Namun ketika hendak meninggalkan tempat itu, tak sengaja Morris malah terjatuh dan tiba-tiba semua kru di pangkalan baru tahu kalau ternyata Morris berbohong. Yang ternyata negara-negara yang disebutkan Morris tak mengetahui tentang keberadaan Megalodon. Kemudian Jonas meminta tolong kepada Jack untuk menghack pelacak Morris agar tahu posisi Megalodonnya. Ternyata Megalodon itu sekarang mengarah ke pantai Sanya, yaitu pantai terpadat di dunia. Di sana juga terlihat ada yang sedang nikahan bersenang-senang, dan ketika Megalodon sampai di pantai itu, beberapa rantai pelampung yang ada di sana tersangkut dan terselet. Ketika Megalodon sudah hampir sampai ke pantai, Megalodon berbalik arah karena mendengar suara tiruan yang dipakai untuk memancing Megalodon. Jonas dikejar oleh Megalodon, sementara Suyin bersiap di posisinya untuk menembak. Satu tembakan rudal belum cukup untuk membunuh Megalodon itu, dan ketika Jonas sudah siap untuk menembak rudal kedua, tiba-tiba senjatanya macet. Di atas juga terjadi kekacauan, di mana ada tabrakan helikopter dan salah satunya jatuh ke kapal mereka. Suyin yang panik karena takut anaknya kenapa-napa, dia meminta izin untuk mencari Mei Ying terlebih dahulu. Dan sekarang adalah duel antara Jonas dengan hiu Megalodon itu. Please. Megalodon berhasil dilumpuhkan oleh Jonas. Karena banyak darah yang tersebar, para hiu lain datang menggerogoti Megalodon. Suyin lalu datang lagi untuk menjemput Jonas.
Di akhir film diperlihatkan Jonas dan Suyin yang saling bertatapan mata, seperti memberi kode, aku suka kamu dan aku juga suka kamu. Lalu film pun berakhir.